Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, alhamdulillah pada kesempatan malam Senin ini atau Senin malam Allah memberikan takdir kepada kita pada kesempatan pada maghrib ini bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Amin, dan membawa niat dan tujuan untuk mencari ridha Allah serta maghfirahnya pelantara atau dengan wasilah membacakan ayat-ayatnya. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangga kita manfaatkan waktu untuk membacakan dahulu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat 163 apa? Waktu itu sampai 162 terakhir tanya. Sekarang 163. Mangga orang ngaoskeun heula ayatna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri bil bahri bima yanfa'un nas. Bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i minas samaa'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah minas samaa'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tashrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Min kulli dabbatin wa tashrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i
الأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Beratnya para bapak. Ayat 163, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat dirinya sendiri. Jadi Allah yang berfirman, Allah yang memproklamirkan dirinya, gitu, istilahnya. Allah yang berfirman bahwa wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu itu Tuhan yang satu. Jadi satu-satunya agama kepercayaan yang menganggap Allah itu satu tidak ada lagi kecuali ajaran Islam. Selain Islam tak ada. Agama Nasrani Trinitas, ada Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Bunda Maria. Orang Yahudi menganggap bahwa ada lagi Tuhan selain Allah. Terus agama Hindu, agama Buddha, sadayana tidak ada yang menganggap Tuhan satu, tapi menganggap Allah satu. Tidak ada yang menganggap Allah saya dua, tidak ada. Orang Nasrani juga sama, Allah itu satu. Orang Yahudi menganggap Allah itu satu. Orang Hindu, Sunawiwitan, Allah itu satu. Yang beda apa? Menganggap ada lagi Tuhan selain Allah. Oleh Allah ditegaskan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu umat Islam, Tuhan yang satu, hanya satu, tunggal. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Dalam surat Al-Ikhlas jelas namanya Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu. Allahus somad. Allah itu tempat kalian bergantung semuanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tegaskan, ngabantah seluruh agama-agama selain Islam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, kufuwan, tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada, buru-buru setara. Jadi tidak ada perbandingan. Itu berarti ngabantah orang-orang yang beranggapan ada lagi Tuhan selain Allah. Kurang mapan jelas, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan tiada Allah selain Allah sendiri. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan saya hanya Allah. Allah sebagai Tuhan. Tidak boleh mengkultuskan, menganggap Tuhan selain Allah. Baik terhadap makhluk hidup, apalagi kepada benda. Dan terus naon atuh yang disebut ilahun teh? Tuhan itu apa? Ilah teh kalau dalam bahasa Arab yang disebut mudokun ilaih, mudokun ilaih teh yang tempat bersandar. Jadi ilahun teh tempat bersandar, tempat naleukeumkeun nasib urang. Jadi segala sesuatu tawakal kepada Allah. Nah ilahun teh
tempat kita menyandarkan diri jiwa raga hanya kepada Allah. Tuhan itu wahid yang satu dan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. La ilaha, tidak ada ilah, kan? Tidak ada ilah selain Allah. Jadi untuk membuat perbandingan esanya Allah itu sulit karena Allah itu tidak mempunyai unsur, disebut wahidun, esa, tidak memiliki unsur. Sedangkan makhluk itu mempunyai unsur, tidak ada yang tunggal. Makhluk Allah tidak ada yang tunggal, naon ciptaan itu. Pasti ada unsur-unsur. Masyaroko wahidun, masyaroko wahid hiji. Naon wae tah unsurna. Unsur kertas, sembako, nikotin, yang namanya satu itu tidak tunggal, pasti ada unsur-unsur. Satu orang manusia memiliki unsur-unsur naon, ada kulit, ada tulang, ada daging, ada darah, gitu ya. Seluruh makhluk Allah yang diciptakan Allah memiliki unsur. Allah kan tidak memiliki unsur. Oleh karena itu tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi jelas ayat ini Pak membantah paham-paham akidah-akidah yang mengkultuskan kepada Allah. Mengkultuskan teh mau menganggap Tuhan Allah. Nah, itu Tuhan selain Allah teh Yesus Kristus. Hari Yesus Kristus teh Yesus itu kan Nabi Isa. Aya Nabi Isa dosa henteu kan dipertuhankeun henteu. Yang dosa itu yang mengkultuskan Nabi Isa. Nabi Isa itu dosa. Nabi Isa sendiri menyatakan dalam firman Allah dalam Injil bahkan yang tiada Tuhan selain aku. Yang disumputkan ayatnya tak Quran Nasrani. Jadi tidak ada dalam Quran dalam kitab apapun yang menunjukkan bahwa Allah itu beranak, punya ayah, tidak ada. Semuanya juga itu mengada-ngada, gitu. Mengada-ngada menurut pemikiran sendiri, bukan berdasarkan sultani, berdasarkan alasan dari Tuhan. Dalam surat Ali Imran Pak ayat surat Ali Imran ayat 1 surat Al-Baqarah terus surat Ali Imran ayat 1 Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 1 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu yang tiada Tuhan illa huwa, kecuali dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain. Nama Allah yang Maha Agung terdapat dalam dua ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Ali Imran ayat 1. Dina surat Al-Baqarah kalimat illa huwar rahmanur rahim. Dalam surat Ali Imran illa huwal hayyul qayyum. Sama firman Allah menyatakan keesaannya sendiri. Nah, setelah itu ayat selanjutnya ayat 164 Allah yang Maha Rahman Rahim, Allah yang Hayyul Al-Qayyum itu siap dijelaskan di sini inna fi khalqis samawati wal arwati la fil laili wan nahar. Sesungguhnya firman Allah diciptakannya langit dan bumi, satu diciptakan langit dan bumi. Wahtilafil laili wan nahar, diciptakannya ada siang malam bergonta-gantinya.
Sakapung mah orang sok bosan banyak berang di puting di berang di puting di berang itu bukan ayah ada yang sudah 67 tahun sabaraha kali berang apa sabaraha kali ngalaman puting lamun yuswana tos 60 tahun satahun teh 365 hari kali 60 bagi 2 sabaraha sok etangna geus 1000 urang ngalaman puting berang tapi teu bosen teu pernah bosen aing mah berang di puting teu malah mah urang teh yang panjang umur gini mun ditanya teh siapa maot encan iraha atuh siapa encan pernah siap maot teu bosen berang di puting berang teu. Nah justru ada siang dan malam teh untuk menghilangkan kebosanan. Coba lamun siang terus pas salamina, atau napi malam terus selamanya, bosan. Tapi bergonta-ganti siang malam. Allah menciptakan siang untuk beraktivitas, Allah menciptakan malam untuk beristirahat. Dan surat Yasin kan ayat diuniakeun Allah itu menciptakan naharon siang nyatakeun aranjeun niar kipayah aktivitas dan malam untuk beristirahat tidur. Di zaman modern ini makan kadang-kadang kerja malam siang tidur matak teu sehat tadi itu ada Allah sunatullah Allah nyiptakeun siang teh keur aktivitas semuanya teh keur istirahat kurang dibalikeun nyara rusak awakna abdi tidak mau malam siang ngapungun duduk di pabrik sebarang tahun, 6 tahun ambil di pabrik. Kumaha ada aturan kitu. Makanya kaen karaosna soca beunang, paru-paru di pabrik teh mal itu. Karena melawan sunatullah kata Allah siang untuk bekerja, malam untuk istirahat dibalikeun ke urang. Hese mesin dipeureum-peureum anger kurang tidur, darah berkurang. Nah itulah. Yang ketiga, wal fulkal lati tajri fil bahri bima yanfa'unas. Yaitu Allah telah bukan Allah membuat bahtera, bukan Allah membuat perahu, tapi Allah lah yang mentajrikan, yang mengalirkan itu si kapal bahtera itu anu ayeuna kan aya kapal pesiar Pak. 10 lantai geluhur beratnya sekitar 100 tahun kadang-kadang 70 tahun angkeun-angkeungan kita ngaralep itu kan merupakan kebesaran Allah. Cuman manusia tidak mau berpikir. Allah tuh menunjukkan kalian itu berpikir. Padahal ayeuna kapal pesiar anu beratna ratusan ton teh zaman ayeuna paling zaman Titanicnya lah anu ti bobes teh di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu dari kayu pesertanya penumpangnya hanya kurang lebih 40 sekian belum hewan-hewan tapi sekarang kan udah ratusan ton beratnya angkulan-angkulan di laut itu adalah Masya Allah kersaining Allah gitu. Bukan sekedar kemampuan manusia yang memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga bisa menciptakan dengan kemampuan manusia membuat bahtera atau kapal pesiar yang begitu beratnya nganggur itu sebenarnya untuk aya lautna ada mau berjalan. Tapi siapa yang membuat laut itu? Siapa yang meniupnya dengan angin? Siapa yang membuat elektriknya? Nah itu kan harus direnungkan. Tajri fil bahri bima yanfa'un nas itu teh mengandung manfaat bagi manusia. Enak keramen nikel nih ada nikel naon di Raja Ampat teh kan itu di akutan kena kapal ratusan ton angkulan hanya manusia yang menyalahgunakan. Yang keempat wa ma'zalallahu minas samai dan apa yang telah Allah turunkan dari langit mimmain dari air. Fa ahya bihil ardo dengan air tersebut
bisa menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, wabasa fiha min kulli dabbah. Bahkan dia sebarkan di bumi itu berbagai hewan, dabah itu. Kulli dabbah. Hewan-hewan yang bermacam-macam. Wah, sabaraha macam di kurang dietang jenis hewan yang Allah ciptakan di bumi itu. Satu hewan saja Pak tidak cukup. Ayeuna sapi wae orang kamari kurban geus rupa-rupa, aya limosin, aya sapi Bali, sapi Jawa, macam-macam. Ayeuna di Australia nama-nama sapi terus lebih di 17 di Australia. Ada ningali di YouTube ada sapi yang besarnya sampai 2,5 ton yang harganya turun 700 juta. Kuda yang 700 kuda. Kuda juga bermacam-macam keturunannya. Ada keturunan ini sampai ada harganya 700 juta sampai 2 miliar kuda ini. Lihat kurang. Beli kuda 2 miliar. Yang paling hebat rambutnya juga jalmi panjang, Pak. Kakinya juga berambut. Itu sampai 2 miliar mendirupiahkeun. Ya sekitar semiliar sekian dolar gitu lah. Subhanallah, itu adalah dabbah. Jadi satu etnis hewan wae sabaraha jenis gitu. Sabaraha jenis burung. Burung sarupi itu rupa-rupa. Tinggal witan burung gorejra sampai burung yang harganya 1 ekor 200 juta. Lieur teu, Pak. Cekurang mah lieur adi mah tepat diresep. Teresep ka sana tepat di ngaresep ningali wungkul. Itu si John BRTA itu hiji burung 300 juta kogoda kan momen paeh we barijeun digoreng teungeunna. Itulah dabbah, itu ciptaan Allah. Karena abdi kan ngeplog ke pasar burung nemeh abdi ge burung 2 rupiah sabaraha cen teh Kang ieu hargana ieu sajodoh cenah 1,5 juta Kang. Burung anu putih warna aya anu 200 juta teh teu aya can apa di dieu cek mana teu aya di dieu mah sudah teh 200 juta. Itu paling mahal 5 juta satu jodoh di pasar burung itu, tapi aya anu sampai 200 juta. Jadi jenis-jenis burung saja sudah macam-macam harganya, keindahannya, tergantung suaranya, tergantung warnanya, macam-macam diaruli ke itu mah. Da urang mah teresep teh mahal teuing gitu. Urang mah 100.000 ge teu wani, can kudu ngurus, pahalapna mahal, takut ku hobi teh. Ikan juga begitu, ikan. Dari mulai ikan yang lucu-lucu indah-indah ciptaan Allah. Min kulli dabbah. Yang kelima wa tasrifi riyahi wa sahabi. Dan tasrif itu hiliwir gitu ya. Yaitu hiliwirna angin sebenarnya teh tasrif. Aya ilmu tasrif, ilmu memaling-malingkan kata itu. Fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun gitu disebut ilmu tasrif kan. Nah, ieu mah angin lewat ka ditu, lewat ka dieu. Wasahab wal musakhkhari bainas samai wal ar, yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ada angin yang membawa manfaat, ada angin yang membawa mafsadat. Angin anu berhembus, angin sepoi-sepoi kan raos, Pak. Lebih ayeuna diburungkeun padi AC itu raos nanti. Tapi kalau angin samuk, angin puyuh, kan itu hancur gedung-gedung. Berenang itulah ciptaan Allah. Jadi jangan menentang kepada kekuasaan Allah, karena Allah itu banyak pasukannya. Pasukan Allah itu banyak, bukan hanya jin, bukannya malaikat, tapi angin, api, air, awan, itu pasukan Allah. Kalau Allah sudah mengerahkan angin saja, hancurkan kota Indut dengan angin. Kan kaum Samud dengan angin hancur sampai ke manusia itu bagaikan ranting-ranting yang jatuh dari pohonnya, sing pabaralatak mayit dengan angin yang diperintahkan Allah, angin sambung.
kepada kaum Samud. Kemudian air dengan laut teh tsunami. Air yang segini enak dipakai minum, pakai mandi. Kalau air di Jogja cina aya potensi tsunami yang ketinggiannya 20 meter. Duka hoak dukanya. Kalau terjadi seperti itu, kebayangkan Pak, kota Jogja seep. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hoak entongnyaan. Nah, semuanya yang diciptakan Allah yang tadi disebutkan tentang air yang menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan, bahkan min kulli dabbah, mulai dari binatang-binatang, hewan-hewan yang besar sampai binatang-binatang yang paling kecil, semuanya itu adalah la ayatil liqaumi yaqilun. Itu merupakan tanda bukti atau tanda-tanda bukti kebesaran Allah bagi kaum yang punya akal. Berarti kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk mentafakuri alam semesta, berarti itu tidak bermanfaat akal orang. Orang kada sering tafakur. Nah, itu diantaranya para bapak dalam surat Yasin ada la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullum fi falak yasbahun. Tidak mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Jadi maksudnya berurutan, tidak bisa keluar dari porosnya masing-masing. Misalnya sehari 24 jam. Gitu ya terus sesuai dengan sunatullah, tidak berubah sunatullah itu. Kalau berubah, ya kiamat. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing. Bulan, sanajan di langit oke, ada porosnya masing-masing, ada garis edarnya. Matahari, bumi, kan gitu. Tabrakannya kiamat. Bintang sama bintang bisa kiamat kalau bertabrakan. Dalam surat Al-Hajj juga yulijul laili fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi ieu teh tawongnya teh ku Allah aja diwengikeun ke siang disiangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yaitu ayat 165, Pak. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian manusia, sekelompok manusia yang menjadikan selain Allah itu angdadan. Jadi itu tadi Tuhan selain Allah. Bebandingan. Tiasa benda mati, tiasa makhluk hidup. Seperti orang yang mengkultuskan pendeta, rahib-rahib, dianggap Tuhan, semuanya dicintai habis-habisan. Makanya urang teh tong mika cinta jelema teh melebihi cinta ka Allah, tidak boleh. Sampaikan cinta ka Allah makan tanpa reserve, samina wa ata'na. Kita mendengar dan taat tanpa reserve. Kepada manusia tidak boleh mencintai melebihi cintanya kepada Allah. Kalau melebihi cintanya kepada manusia atau kepada makhluk, melebihi cintanya kepada Allah, berarti itu amdan disebutnya, amdan. Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, tidak boleh dikutuskan. Misalnya ajengan ia mau mungkin salah, gitu. Ulama ia mau mungkin salah, tidak ada. Makanya ada perbedaan pendapat ada kelemahan, ada kelebihan. Makanya kita harus mau mentarikatul jam'i. Jangan satu paham gitu. Paham iya, ambil iya, paham iya. Nanti kita membuat sebuah kesimpulan. Karena manusia itu tidak sempurna, ada kekurangan, ada kelebihan. Jangan sampai mungkin salah sih. Makanya disebut taklid buta haram hukumnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu kalau kalian tidak bisa, tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengkultuskan. Tidak boleh menganggap
manusia ini pasti benar, tidak mungkin salah. Yang ada sebagian orang yang seperti itu, kahubillah bagaikan mencintainya padahal siapa? Ini kaum musyrikin. Kelakuan yang seperti itu dalam ayat lain dikatakan bahwa antaj'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka. Bila engkau menjadikan tandingan kepada Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Itu adalah orang-orang musyrikin. Jadi mencintai kepada sesama manusia atau mencintai patung, berhala, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzina amanu, padahal orang beriman asyaddu hubbalillah, yang paling cinta kepada Allah, cintanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran difirmankan Allah bunyinya sebagai berikut. Kemana kalau hilap adik? Surat Ali Imran mengingatkan bahwa atiullah wa ati rasul wa amri minkum. Sana saya kalimat datanya. Besok hilapnya ke sekolah mama. Jadi isinya begini. Kalau benar-benar kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umatmu, tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku dirinya Nabi. Jadi orang yang beriman mencintai Allah itu mengikuti Nabi. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, nanti Allah membalas cintanya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Jadi cinta Allah itu cinta buta gitu. Ada aturan-aturannya. Caranya gimana cinta kepada Allah? Ikuti arahan-arahan Nabi, itu caranya. Sanajan orang zikir Allah ya dari ibadah mah tidak mengikuti sunnah Nabi, bohong cintana tamah hoak. Nah, walau yarul ladzina zalamu, seandainya mereka orang-orang zalim, itu zalim di sini orang-orang musyrik, orang yang mencintai selain Allah melebihi cintanya kepada Allah, idzaunal azab, ketika melihat diperlihatkan azab, anallaha quwwata lillahi jami'an, baru mereka sadar, oh iya, tidak ada sebuah kekuatan kecuali yang berasal dari Allah. Jadi dinafikan semuanya. Angdan Tuhan-Tuhan selain Allah yang dikultuskan, yang dicintai melebihi Allah, waktu itu semuanya dinafikan, dibohongkan, baru diakui bahwa benar hanya Allah yang memiliki kekuatan yang wajib kita cintai. Wa anallaha sadidul azab, dan mereka mengakui benar-benar siksaan Allah itu siksaan yang mengerikan. Sadidul azab, siksaan yang mengerikan. Itulah pengakuan orang-orang dolim, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang mengkultuskan Allah nanti pada hari kiamat. Ayeuna mungkin baik. Mungkin baik yang bisa membantah, bisa ngedebat itu. Mungkin di sisi Allah tidak bisa. Itu saja para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ibrah, pelajaran, dan menambah wawasan untuk kita semuanya, dan kita pungkas dengan doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.